Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati beliau Bapak Mufarhan SPDI Shum MPDI dan tak lupa teman-teman mahasiswa PJJ kelas sore semester 3 yang kita banggakan. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan secara singkat tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Aspek pembahasan kali ini ada dua tema. Yang pertama, awal berdirinya Bani Abbasiyah, terdiri dari awal berdirinya Bani Abbasiyah dan faktor-faktor berdirinya Bani Abbasiyah. Kemudian tema yang kedua yaitu pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah, terdiri dari tujuan pendidikan, perkembangan lembaga pendidikan Islam, sistem pendidikan, dan perkembangan Islam ilmu pengetahuan. Kita awali tema yang pertama yaitu awal berdirinya Bani Abbasiyah. Kekuatan dinasti Bani Abbasiyah atau Khilafah Abbasiyah sebagaimana disebutkan melanjutkan kekuasaan dinasti Umayyah, di mana pemerintah Abbasiyah adalah keturunan daripada Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Pendiri kerajaan Al-Abbas yaitu Abdullah As-Sofah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, dan pendiriannya dianggap suatu kemenangan bagi ide yang dianjurkan oleh kalangan Bani Hashim setelah kewafatan Rasulullah, agar jabatan khalifah diserahkan kepada keluarga Rasul dan sanak saudaranya. Tetapi ide ini telah dikalahkan di zaman permulaan Islam, di mana pemikiran Islam yang sehat menetapkan bahwa jabatan khalifah itu adalah milik kepunyaan seluruh kaum muslimin, dan mereka berhak melantik siapa saja antara kalangan mereka untuk menjadi ketua setelah mendapat dukungan. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Faktor pendorong berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang pertama, banyak terjadi perselisihan antara intern Bani Umayyah pada dekade terakhir pemerintahannya. Hal ini diantara penyebabnya yaitu memperebutkan kursi kekhalifahan dan harta. Kedua, pendeknya masa jabatan khalifah di akhir-akhir pemerintah Bani Umayyah. Kemudian yang ketiga, dijadikan putra mahkota lebih dari jumlah satu orang seperti yang dikerjakan oleh Marwan bin Muhammad. Kemudian yang keempat, bergabungnya sebagai afrod keluarga Umayyah kepada madhab-madhab agama yang tidak benar menurut syariah. Kemudian yang kelima, hilangnya kecintaan rakyat pada akhir-akhir pemerintahan Bani Umayyah. Keenam, kesombongan pembesar-pembesar Bani Umayyah pada akhir pemerintahannya. Dan yang terakhir, timbulnya dukungan dari Al-Mawali atau bangsa non-Arab. Itu tadi awal berdirinya Bani Umayyah. Sekarang kita lanjut ke tema yang kedua, yaitu pendidikan Islam pada masa Bani Abbas. Sejak lahirnya agama Islam, lahirnya pendidikan dan pengajaran Islam, pendidikan dan pengajaran Islam itu terus tumbuh dan berkembang pada masa Khalifah Rasyidin dan masa Umayyah. Pada permulaan masa Bani Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran berkembang dengan sangat hebatnya di seluruh negara Islam, sehingga lahir sekolah-sekolah yang tidak terhitung banyaknya, terbesar dari ke kota-kota sampai ke desa-desa. Anak-anak dan pemuda-pemuda berlomba-lomba menuntut ilmu pengetahuan melewat ke pusat-pusat pendidikan, meninggalkan kampung halamannya karena cinta akan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut, pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah di dalamnya meliputi beberapa hal yang berkaitan tujuan perkembangan lembaga pendidikan Islam, sistem pendidikan di sekolah-sekolah, serta perkembangan ilmu pengetahuan pada Bani Abbasiyah. Yang pertama, tujuan pendidikan pada masa Bani Abbasiyah.
Tujuan pendidikan pada masa Bani Abbasiyah terjadi berbagai kemajuan tersebut dipastikan karena didukung oleh tersedianya sumber daya manusia yang memiliki wawasan ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian teknis, dan pengalaman yang dihasilkan melalui proses pendidikan dalam arti luas. Sejarah mencatat bahwa di samping melakukan ekspansio teritorial, pemerintahan dinasti Umayyah juga menaruh perhatian dalam bidang pendidikan. Kemudian pada masa Abbasiyah, tujuan pendidikan itu telah bermacam-macam karena pengaruh masyarakat pada masa itu. Tujuan itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Tujuan yang pertama yaitu tujuan keagamaan dan akhlak. Anak-anak dididik, diajar, membaca atau menghafal Al-Quran karena hal itu suatu kewajiban dalam agama, supaya mereka mengikut ajaran agama dan berakhlak menurut agama. Kemudian tujuan yang kedua yaitu tujuan kemasyarakatan. Pemuda-pemuda belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat dari masyarakat yang penuh kejahilian menjadi masyarakat yang bersinar ilmu pengetahuan. Selain tujuan pendidikan di atas, tujuan yang lain yaitu cinta akan ilmu pengetahuan serta senang mencapai ilmu itu. Mereka belajar tak mengharap keuntungan apa-apa selain daripada memperdalam ilmu pengetahuan. Mereka melewat ke seluruh negara Islam untuk menuntut ilmu tanpa memperdulikan susah payah dalam perjalanan, yang umumnya dilakukan dengan berjalan kaki atau mengendarai keledai. Tujuan mereka tidak lain untuk memuaskan jiwanya yang haus akan ilmu pengetahuan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam di antaranya yang pertama yaitu Kutab. Kutab berarti berasal dari kata kataba yaitu menulis. Jadi Kutab adalah tempat belajar menulis. Sebelum datangnya Islam, Kutab telah ada di negara Arab walaupun belum banyak dikenal. Kemudian pendidikan rendah di istana. Berdasarkan pemikiran bahwa pendidikan itu hanya harus bersifat menyiapkan anak didik agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya kelak. Setelah ia dewasa, pendidikan agama anak di istana berbeda dengan pendidikan anak-anak di kota pada umumnya. Kemudian lembaga yang ketiga yaitu toko kitab. Pada masa Bani Abbasiyah, toko kitab yang awalnya tadi hanya dipergunakan untuk jual beli kitab, tapi dengan seiringnya waktu, toko kitab itu menjadi tempat berkumpulnya para ulama, para ahli-ahli ilmu pengetahuan, yang dimana di situ terjadilah berdiskusi, berdebat, dan bertukar pikiran. Nah, pada saat itu juga toko kitab beralih fungsi yang tadinya hanya berjual beli kitab, tetapi menjadi tempat untuk bersiar atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang selanjutnya yaitu rumah para ulama. Tempat rumah memberikan pelajaran, namun pada zaman kejayaan perkembangan Islam banyak juga rumah-rumah para ulama dan para ahli ilmu pengetahuan menjadi tempat belajar dan pengembangan pengetahuan. Hal itu pada umumnya disebabkan karena para ulama dan ahli yang bersangkutan yang tidak mungkin memberikan pelajaran di masjid. Sedangkan pelajar banyak yang berminat untuk mempelajari ilmu pengetahuan daripadanya. Terus kemudian lembaga majelis atau salon kesusastraan. Majelis ini yaitu suatu majelis khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai macam ilmu pengetahuan. Majelis ini juga bermula sejak zaman Khulafaur Rasyidin yang biasanya memberikan fatwa dan musyawarah atau diskusi para sahabat. Kemudian yang berikutnya yaitu Badi'ah. Khalifah biasanya mengirimkan anak-anaknya ke Badi'ah-Badi'ah ini untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih dan murni, dan mempelajari pula syair-syair serta sastra Arab dari sumbernya yang asli. Kemudian rumah sakit. Rumah sakit juga menjadi tempat praktik dari sekolah-sekolah kedokteran, dan pada masa Bani Abbasiyah juga rumah sakit itu bisa menjadi lembaga pendidikan. Kemudian perpustakaan.
Pada zaman perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, buku mempunyai nilai yang sangat tinggi. Para ulama dan sarjana dari berbagai macam keahlian pada umumnya menulis buku-buku dalam bidangnya masing-masing dan selanjutnya untuk diajarkan atau disampaikan kepada para penuntut ilmu. Bahkan para ulama dan sarjana tersebut memberikan kesempatan kepada para penuntut ilmu untuk belajar di perpustakaan pribadi mereka. Kemudian yaitu masjid. Pada masa Bani Abbasiyah, masa perkembangan kebudayaan Islam, masjid-masjid didirikan oleh para penguasa pada umumnya dilengkapi dengan berbagai macam sarana dan fasilitas untuk pendidikan. Tempat pendidikan anak-anak, tempat-tempat untuk pengajian dari ulama yang merupakan kelompok tempat untuk berdiskusi dan munazarah dalam berbagai ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga yaitu sistem pendidikan. Pada masa Bani Abbasiyah, sistem pendidikan yang pertama yaitu halakoh atau lingkaran, mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan yang di dalamnya juga menjadi diskusi dan perdebatan yang ramai, sering atau sama lain selain saling mengganggu, di samping sering pula mengganggu orang-orang yang beribadah dalam masjid. Kemudian dengan demikian, kegiatan pengajaran dan halakoh tersebut tidak saling mengganggu satu sama lain. Kemudian yang kedua yaitu dengan berkembang luas ilmu pengetahuan, baik mengenai agama maupun umum, maka diperlukan semakin banyak halakoh yang tidak mungkin keseluruhan tertampung dalam ruang masjid. Perkembangan ilmu pengetahuan. Pada periode pertama, pemerintah Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan. Secara politik, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun setelah periode berakhir, pemerintah Bani Abbasiyah mulai menurun dalam bidang politik. Meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang, dapat dilihat bahwa kemajuan pendidikan yang dialami umat Islam masa itu tidak mengenal dikotomi atau sekularisasi ilmu duniawi dan ukhrawi, melainkan integrasi keilmuan tanpa memandang objek kajian. Dalam beberapa literatur sejarah tentang perkembangan masa Bani Abbasiyah, tak ditemukan satupun kata adanya dualisme pendidikan di dalamnya. Kemajuan ilmu filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, dan gerakan-gerakan penerjemah lainnya berjalan seiring lahirnya para fuqaha, mufassir, muhaddis, dan keahlian-keahlian lainnya. Kemajuan itu dicapai yang sangat bermanfaat dalam perjalanan Islam adalah perkembangnya ilmu ushul fikih, disusun dan dicetaknya kitab-kitab hadis penafsiran Al-Quran. Masyarakat Islam pada masa Bani Abbasiyah ini mengalami kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat pesat yang dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor politik, di antaranya pindahnya ibu kota negara Syam ke Irak dan Baghdad sebagai ibu kotanya. Kedua, banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan dan istana. Kemudian yang ketiga, diakuinya Mu'tazilah sebagai madhab resmi negara pada masa Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 827 Masehi. Faktor yang kedua yaitu faktor sosiografi. Di antaranya meningkatnya kemakmuran umat Islam pada waktu itu. Kedua, luasnya wilayah kekuasaan Islam menyebabkan banyak orang Persia dan Romawi yang masuk Islam kemudian menjadi muslim yang taat. Ketiga, pribadi beberapa khalifah pada masa itu, terutama pada masa dinasti Abbasiyah pertama. Kemudian yang keempat, selain itu semua, menurut Ahmad Amin, permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam semakin kompleks dan berkembang. Maka untuk mengatasi semua itu diperlukan pengaturan, pembukuan, dan pembidakan ilmu pengetahuan. Yang kelima, aktivitas ilmu antara lain seperti penyusun buku-buku, penerjemahan, buku ilmiah, pensyarahan. Yang keenam, kemajuan ilmu pengetahuan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.